Oke, ini di segmen ini karena waktu terbatas, kita langsung ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, kalau tadi kan disampaikan Bang Ege, Prof Karim menyampaikan bahwa ya ini Prof Mahfud dan juga Gus Imin tampilnya tidak begitu menyerang. Itu memang terjadi secara natural ketika debat begitu atau ini by design sejak awal? Apapun yang terjadi di dalam ruang debat itu sudah pasti tidak mungkin terjadi secara spontan. Artinya by design? Sudah pasti by design dan ada target masing-masing dengan strategi masing-masing. Contohnya misalnya Caimin tidak menjadi dirinya sendiri gitu. Sudah pasti ada bisikan di belakang yang harus misalnya nggak menyerang. Atau misalnya dia harus tanda petik istilahnya biar ini ya sepadan sama yang sebelumnya misalnya seperti itu. Gibran gitu dengan caranya kayak Pak Jokowi tadi sudah pasti diatur karena supaya menciptakan persepsi. Kan mempengaruhi publik itu dengan persepsi sebetulnya, ya biar melihat kayak bapaknya. Sementara Pak Mahfud supaya bahwa ngelihat bahwa selama ini ternyata nggak nyerang terus dan bahwa dia jagain hati-hati baik segala macam supaya ini tetap inline. Oke, baik Bang Ege, kalau tadi dibilang Gibran cukup memberikan kejutan dari show-nya, tapi apakah ini juga termasuk sebenarnya dia sedang membuka resep dari dapurnya sendiri, strateginya sudah dibaca oleh Caimin dan Mahfud MD? Oh iya, jadi saya ingin mengatakan bahwa secara show ya Prof Karim itu Gibrannya unggul. Lalu pada bagian lain dapur yang dibuka itu sebetulnya adalah malah saya menyebut resepnya itu Joko Subianto, yaitu ini seperti Pak Jokowi muda. Tapi pada bagian-bagian yang sedikit keluar itu agak seperti Pak Prabowo. Ingat loh, kedua orang ini yang sama-sama mengucapkan kalian pertanyaannya tendensius, ya kan? Jadi itu sama. Nah, apakah ini selanjutnya ke depan akan menjadi misalnya lebih cair atau Caimin bisa lebih jenaka, terus Prof Mahfud pernah bilang ini loh kemarin dalam konferensi pers. Kalau saya tanya sebaliknya kewalahan juga dia gitu. Nah, tapi saya tetap menghargai Prof Mahfud dalam posisi dialah menurut saya guardian. Jadi penjaga dari debat tadi malam supaya betul-betul tetap sebagai debat, bukan sekedar misalnya menanyakan hal-hal yang orang lain nggak bisa tahu. Gitu. Iya, Bang Ege. Saya mau ke Prof Karim terakhir. Prof Karim, bagaimana kemudian debat kemarin bisa mempengaruhi preferensi dari pemilih? Ya, tentu saja akan berpengaruh ya, meskipun kita tahu kan pemilih sudah terbagi ke dalam coupling-coupling yang berbeda gitu ya. Dan coupling debat saya pikir tidak lebih banyak daripada coupling media sosial, TikTok, hiburan, dangdut, dan lain-lain. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa ini debat para wakil presiden. Publik akan paham bahwa apapun yang dia katakan, pengetahuan yang dihafalkan semalaman, 2 malam, itu hanya akan menjadi cadangan pengetahuan ketika dia posisinya sebagai calon wakil presiden, bahkan sebagai wakil presiden. Karena pengalaman sebelum-sebelumnya kan kita lihat, performance wakil presiden kan tidak menonjol seperti presiden, tidak bisa mengeksekusi. Bahkan ada mahasiswa yang bilang ya sesuai dengan namanya hanya mengaminkan kebijakan presiden. Bisa seperti itu ya. Namun demikian, bagaimana cara mereka memahami persoalan, mendekati sebuah kondisi, itu tetap akan menjadi peluru yang menyasar keyakinan pemilih. Nah, terakhir, sebenarnya kita bukan hanya menonton debat dan bukan hanya menonton pidato sebenarnya. Sesungguhnya yang dilihat oleh audiens saya yakin itu adalah soal karakter, soal manner, soal cara dia menampilkan sebagai pemimpin yang layak, yang patut, yang pantas dalam jabatan sebagai wakil presiden. Jabatan tinggi yang harus berpikir strategis, harus memahami secara arif, yang dibaca dari 3 aspek. Karakter, pandangan dunia, gaya. Gaya bisa ditiru, gampang meniru gaya, gampang mengubah gaya. Yang susah mengubah itu adalah soal karakter, soal pembawaan gitu ya. Pandangan dunia bisa diperluas kenyataan, tapi karakter sulit diubah dan itu akan muncul meskipun diumpet-umpetin gitu ya. Dan itu terlihat. Baik, nampaknya debat ini akan menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah keluarga Indonesia ini juga di momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Terima kasih Bapak-bapak semuanya, Bang Ege, Mas Kirdi dan juga Prof Karim. Kita akan tunggu bagaimana kejutan-kejutan dalam adu gagasan ke depan. Terima kasih semuanya, selamat sore. Terima kasih semuanya.